Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur tiada henti-hentinya kita senantiasa panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla karena nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, yang begitu besar. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang memegang teguh ajaran serta sunnah-sunnahnya. Pemirsa Hasan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 4 poin dari adab talibul ilm, adab penuntut ilmu, dan kita sudah selesaikan 4 poin yang pertama, dan kini kita masuk kepada adab yang kelima dari penuntut ilmu atau adab penuntut ilmu. Al-amrul khamis al-amalu bil ilm. Adab yang kelima yaitu hendaknya seorang beramal dengan ilmu yang dia miliki. Qala al-muallif rahimahullah an ya'mala talibul ilmi bi'ilmihi aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa adaban wa muamalatan. Hendaknya setiap penuntut ilmu dia mengamalkan ilmunya, baik dari sisi akidahnya, ibadahnya, akhlaknya maupun adabnya serta muamalah. Harus dipraktekkan, diamalkan. Lianna hadha huwa thamaratul ilm wa huwa natijatul ilm. Karena amal ini adalah thamaratul ilm, buah dari ilmu tersebut, buah dari ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Buahnya adalah amal. Wa huwa natijatul ilm, dan dia juga atau amal ini juga merupakan natijah, hasil dari ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Harus diwujudkan dalam bentuk amalan. Wa hamilul ilm kal hamil li silahi imma lahu wa imma alaih. Dan seorang yang membawa ilmu maka seakan-akan atau sama perumpamaannya dengan orang yang membawa senjata. Sama dengan orang yang membawa senjata. Imma lahu wa imma alaih. Bisa jadi senjata itu untuk membelanya atau untuk membinasakannya. Demikian juga seorang penuntut ilmu. Bisa jadi ilmunya itu menjadi pembela buat dia, atau justru sebaliknya, ilmunya menjadi sesuatu yang akan membinasakan dia. Walihada thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Oleh karena itu, terdapat sebuah riwayat dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka wa 'alaika. Al-Qur'an itu adalah hujjah bagimu atau atasmu. Ini keindahan dalam bahasa Arab ya. Hujjatun laka artinya hujjah bagimu, hujjah yang membela, yang akan membela kamu. Au 'alaika atau hujjah yang akan membinasakan kamu. Yang akan membinasakan kamu. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Laka in amilta bihi. Al-Quran itu menjadi hujjah
yang akan membela seseorang manakala orang itu mengamalkan isinya, ya, isi dari Al-Quran itu. Wa 'alaika in lam ta'mal bihi, dan menjadi hujjah yang akan membinasakan dia, ya, manakala dia tidak mengamalkan isi dari Al-Quran tersebut. Wa kadzalika yakunu al-'amalu bima shahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam bi tasdiqil akhbar wa imtithalil ahkam. Demikian juga hendaknya setiap amal itu, ya, harus sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW, ya, dengan membenarkan khabar-khabarnya dan juga, ya, mengamalkan hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan ini menjadi konsekuensi dari seseorang tatkala dia mengucapkan kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Maka ketika itu konsekuensinya adalah ta'atuhu fima amar. Dia harus mentaati setiap perintah yang disampaikan oleh Nabi SAW, ya, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dia harus taat. Ya. Wa tasdiquhu fima akhbar. Ya. Dan dia harus membenarkan setiap kabar-kabar yang datang dari Rasulullah SAW. Baik kabar itu menyangkut umat-umat terdahulu ataupun, ya, kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa mendatang, ya, maka dia harus benarkan. Apabila itu datangnya dari Nabi SAW, ya, maka dia harus membenarkannya. Ya. Tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Ya. Lalu dia harus menjauhi setiap apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Wa an la yu'badallaha illa bima syara'a. Dan dia tidak menyembah Allah, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini menjadi konsekuensi seseorang ketika dia mengucapkan kalimat syahadah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka dia harus menjalankan yang 4 ini. Maka ketika seseorang beramal, maka dia harus sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi SAW, dan dia harus membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita lanjutkan, qala al-muallif rahimahullah, idza jaa al-khabar min Allah wa rasulih, ya, fasaddiqhu wa khudhu bil qabul wa taslim wa la taqul lima wa kaifa. Ya. Tatkala datang berita kabar dari Allah dan dari Rasulnya, ya, maka benarkan berita tersebut, ya. Ambil berita tersebut, ya, dengan penuh penerimaan dan ketundukan. Nah, ini seharusnya seorang muslim demikian. Wala taqul, dan jangan sekali-kali mengatakan lima, kenapa bisa demikian, bagaimana bisa demikian, dan lain sebagainya. Jangan pernah mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Fa inna hadza tariqatu ghairil mu'minin, karena yang demikian itu, ya, tatkala ada perintah dari Allah dan Rasulnya, ada kabar dari Allah dan Rasulnya, ya, kemudian dipertanyakan oleh seseorang, ya, maka ini jalannya bukan jalan seorang yang beriman kepada Allah, akan tetapi jalannya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lihat bagaimana Bani Israel ketika Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk menyembelih sapi, ya, Nabi Musa beritakan hal ini kepada Bani Israel. Apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Mereka terus mempertanyakan, ya, sapi yang seperti apa, warnanya apa, dan lain sebagainya. Ya. Nah, bagi seorang mukmin tidak demikian. Ya. Apabila datang kabar dari Allah dan Rasulnya, perintah dari Allah dan Rasulnya, maka dia harus tunduk, harus ikutin, patuh, ya, harus membenarkan berita tersebut. Ya. Faqad qala Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala telah berfirman, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin, tidak pantas bagi seorang yang beriman kepada Allah dan juga baik orang laki-laki maupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, lalu mereka mencari jalan-jalan yang lain, memilih jalan-jalan yang lain, ya. Tidak memilih keputusan Allah dan Rasulnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina.
Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ya. Maka seorang ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan demikian, ya, tugas dia membenarkan, kemudian mentaati perintah tersebut. Ya. Baik, pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah, was-sahabatu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuhum bi asya'in qad takunu gharibatan wa ba'idatan an afhamihim, walakinnahum yatalaqawna dhalika bil qabul, la yaquluna lima wa kaifa. Kita lihat bagaimana para sahabat terdahulu. Nabi SAW mengajak bicara mereka, menyampaikan beberapa hal kepada mereka. Dan banyak hal yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada mereka. Dan terkadang apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini terasa asing buat mereka. Tidak bisa dipahami dengan akal mereka. Lakinnahum yatalaqawna dzalika bil qabul. Akan tetapi mereka mengambil hal itu dengan penuh penerimaan. Tidak pernah mempertanyakan kepada Rasulullah SAW. Kenapa demikian ya Rasulullah? Bagaimana ya Rasulullah? Dan lain sebagainya. Bi khilafi ma alaihi al-mutaakhiruna min hadhihi al-ummah. Berbeda halnya dengan orang-orang yang ada di masa sekarang ini. Najidul wahid minhum idza hudditha bi haditsin an Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hara aqluhu fihi najiduhu yuridu ala kalami Rasul al-iradat allati tastashfi minha annahu yuridu al-i'tirad la al-istirshad. Kita lihat bagaimana orang-orang yang hidup di masa sekarang ini, tatkala disampaikan kepadanya hadis dari Nabi SAW, hadisnya sahih, kemudian terasa janggal di akal mereka. Hadis ini terasa janggal di akal mereka. Maka mereka berusaha untuk menyelisihi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Berusaha untuk berpaling dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tidak mau mengikutinya. Bahkan mereka tidak mau mengambil petunjuk dari Rasulullah SAW. Walihada yuhalu bainahu wa bainat taufiq. Oleh karena itulah mereka terhalang dari hidayah atau taufiq. Terhalang dari hidayah dari Allah Azza wa Jalla, taufik dari Allah Azza wa Jalla. Hatta yaruddu hadha alladhi ja'a 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka benar-benar membantah apa yang datang dari Rasulullah SAW. Li'annahu lam yatalaqqahu bil qabul wat taslim. Karena mereka tidak mau mengambil hal itu dengan penuh penerimaan. Tidak mau menerima apa yang datang dari Rasulullah SAW kepada mereka. Tapi mereka berusaha untuk menolaknya, berpaling dari petunjuk Rasulullah SAW. Waliyadzubillah. Wadribu lidzalika mathalan. Kita berikan contoh dalam hal ini. Thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Telah tetap satu riwayat dari Rasulullah SAW, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, yanzilu rabbuna ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Rabb kita turun ke langit yang terdekat dengan dunia hina yabqa thuluthul lail al-akhir, ketika sepertiga malam terakhir. Fayaqulu, lalu Allah Azza wa Jalla berfirman atau mengatakan, man yad'uni fa astajib lahu, man yas'aluni fa u'tiyahu, man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang mau berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doanya. Man yas'aluni, siapa yang mau meminta kepadaku, fa u'tiyahu, maka aku akan memberikan permintaannya. Man yastaghfiruni, siapa yang mau memohon ampun kepadaku, fa aghfir lahu, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla turun ke langit yang terdekat dengan dunia ini, di sepertiga malam terakhir, untuk mengajak hamba-hambanya, siapa yang meminta kepadaku silahkan, aku akan berikan. Siapa yang mau berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni dia. Hadzal hadis haddatsa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menyampaikan hadis ini.
wa huwa haditsun masyhur bal mutawatir. Dan hadis ini masyhur, ya, terkenal, ya, diketahui oleh banyak orang. Bahkan derajatnya mutawatir, ya, derajatnya mutawatir, tidak bisa diingkari, ya, karena apa? Yang meriwayatkannya banyak, ya, yang meriwayatkan lebih dari 3 orang, ya. Banyak riwayat tentang hadis ini, ya. Walam yarfah ahadun minas sahabah lisanahu liyaqula ya Rasulullah kaifa yanzil. Akan tetapi ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ini kepada para sahabat bahwasanya Allah turun dari langit ke langit yang terdekat dengan dunia, ya, maka tidak ada seorang sahabat pun yang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana turunnya Allah? Ya. Tidak ada yang bertanya demikian kepada Nabi SAW. Ya. Wahal yakhlu minhul arsh amla. Ketika Allah turun, apakah arsy-nya itu kosong atau tidak? Tidak ada yang mempertanyakan hal ini kepada Nabi SAW. Satu orang sahabat pun tidak ada. Ya. Wa ma ashbaha dzalika, dan pertanyaan-pertanyaan yang semisal dengan ini tidak pernah disampaikan oleh salah seorang sahabat pun dari sahabat Nabi SAW. Tidak ada. Ya. Lakin najidu ba'dhan nas. Ya. Akan tetapi, ya, kita jumpai beberapa orang yatakallam fi mithli hadha wa yaqulu kaifa yakunu 'ala al-'arsy wa huwa yanzil ila as-sama'id dunya. Akan tetapi orang-orang yang belakangan ini, orang-orang yang hidup di masa sekarang ini, ya, ketika disampaikan hadis ini kepada mereka, ya, maka mulailah mereka itu menyanggahnya. Ya. Bagaimana mungkin, ya, Allah turun ke langit yang terdekat dengan dunia? Ya. Bagaimana dengan arsy-nya Allah? Wa ma ashbaha dzalika, dan pertanyaan-pertanyaan yang semisal ini dilontarkan oleh mereka. Ya. Kenapa Allah Azza wa Jalla, kok bisa Allah turun? Bagaimana turunnya Allah Azza wa Jalla? Ya. Kemudian kalau Allah turun berarti arsy-nya kosong dan lain sebagainya. Subhanallah. Ya. Pertanyaan-pertanyaan ini diucapkan oleh mereka, ya, tujuannya untuk apa? Tidak ada lain untuk menolak hadis Nabi SAW, untuk berpaling dari apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Waliyadzubillah. Walau annahum talaqqaw hadzal hadits bil qabul wa qalu inna Allah azza wa jalla mustawin ala 'arsyihi wal 'ulu min lawazimi dzatihi wa yanzilu kama yasha'u subhanahu wa ta'ala lan daf'at anhum hadhihi syubuhat wa lam yatahayyaru fima akhbarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Andai saja, ya, kalau saja, ya, seandainya mereka mengambil hadis tersebut dengan penuh penerimaan, ya, dengan hati yang lapang, penuh penerimaan, waqalu, dan mereka mengatakan innallaha azza wa jalla mustawin ala arsyihi, sesungguhnya Allah azza wa jalla, ya, dia beristiwa di atas arsy-Nya, ya. Wal ulu min lawazimi dzatihi, ya, dan ketinggian Allah itu merupakan kelaziman bagi zat Allah, ya. Allah itu zatnya maha tinggi. Wa yanzilu kama yasha, dan Allah turun ke langit yang terdekat dengan dunia ini sesuai dengan kehendak Allah. Lan dafa'at anhum hadhihi syubhat. Niscaya syubhat ini, ya, syubhat ini akan hilang dari mereka. Ya. Kerancuan, keraguan yang ada di dalam hati mereka yang membuat mereka mempertanyakan hal itu akan hilang. Ya. Karena apa? Allah Azza wa Jalla, ya, turun ke langit yang terdekat dengan dunia sesuai dengan kekuasaannya Allah, sesuai dengan kemuliaannya Allah Azza wa Jalla. Ya. Beliau turun ke langit yang terdekat dengan dunia. Bukan berarti Allah Azza wa Jalla itu tidak tinggi dan lain sebagainya, tidak. Allah turun sesuai dengan kehendaknya Allah. Ya. Dan ini harus bisa dipahami dalam hal-hal yang menyangkut dengan sifat Allah Azza wa Jalla, ya, maupun dengan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Ada kaidah yang sangat penting, ya, yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah tentang hal ini, ya, ketika beliau ditanya tentang bagaimana istiwanya Allah. Ya. Bagaimana istiwanya Allah? Maka beliau menyebutkan al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah, kata Imam Malik. Ya. Bagaimana istiwanya Allah? Maka Imam Malik menjawab, sesungguhnya istiwa itu sesuatu hal yang telah diketahui bersama. Al-istiwa'u ma'lum.
Wal kaif, bagaimana istiwanya Allah, majhul, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajib, dan beriman bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, bersemayam di atas arsy, itu adalah suatu kewajiban. Wasu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan tentang istiwanya Allah ini adalah suatu perkara yang baru. Karena apa? Para sahabat nggak ada satupun yang bertanya kepada Nabi SAW bagaimana istiwanya Allah. Tidak ada. Maka ini merupakan perkara yang baru. Dan kaidah ini luar biasa, bisa diterapkan dalam segala atau dalam berbagai sifat Allah Azza wa Jalla maupun perbuatan Allah Azza wa Jalla. Seperti ini, Allah Azza wa Jalla turun ke langit yang terdekat dengan dunia. Turunnya Allah kita semua maklum. Kita semua mengetahui. Karena Nabi SAW menyampaikan hal ini kepada kita. Bahwasanya Allah turun di sepertiga malam terakhir. Wal kaifu majhul. Bagaimana turunnya Allah majhul, nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Wal imanu bihi wajib, beriman, meyakini bahwasanya Allah turun di sepertiga malam terakhir, itu suatu kewajiban. Wasu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan tentang hal ini, tentang turunnya Allah Azza wa Jalla, adalah suatu perkara yang baru yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi SAW. Jadi kita harus benar-benar mengimani hal ini, meyakini hal ini tanpa harus mempertanyakan apapun. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita kembali kepada kitab ini. Qala al-mu'allif rahimahullah, idzan al-wajibu 'alaina an natalaqqa ma akhbara Allah bihi wa rasuluhu min umuril ghaib bil qabuli wat taslim. Jadi yang menjadi kewajiban bagi kita adalah kita mengambil setiap khabar yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dari perkara-perkara yang gaib dengan penuh penerimaan, dengan penuh ketundukan. Wa an la nu'arida bima yakunu fi adhanina minal mahsusi wal musyahad, dan kita tidak menolak, tidak membantah dengan segala sesuatu yang ada di dalam zihn, di dalam otak kita, baik sesuatu dari hal-hal yang bisa diraba maupun yang bisa disaksikan. Jadi ketika sampai berita tentang sesuatu hal yang gaib dari Allah dan Rasulnya, maka kita harus terima. Kita harus terima. Jangan kita menggunakan akal kita untuk membantah hal itu, tidak boleh. Lianna amral ghaib amrun fawqa dhalik, karena perkara yang gaib ini adalah perkara yang sangat tinggi, lebih tinggi dari kemampuan akal kita dalam berfikir. Wal amthilatu ala dhalika katsira, la uhibbu an utila bi dzikriha. Kata Syekh, dan contoh-contoh terkait hal ini banyak sekali, dan saya tidak akan memperpanjang untuk memberikan contoh-contoh yang lain. Innama mawqifu al-mu'min min mithli hadhihi al-ahadith huwa al-qabul wa at-taslim bi an yaqulu sadaqallahu wa rasuluhu kama akhbara Allah an dhalika fi qawlihi amana ar-rasulu bima unzila ilayhi, suratul Baqarah. Dan hendaknya, dan mauqif atau sikap seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah dalam merespon perkara-perkara atau hadis-hadis yang seperti ini, maka dia harus menerima secara penuh, harus benar-benar menerima dan tunduk, mengakui, meyakini akan kebenarannya dengan mengatakan sadaqallahu wa rasuluhu, sungguh telah benar Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran, amana rasulu bima unzila ilaih. Para rasul semuanya beriman, meyakini, yakin, membenarkan apa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Maka kita pun punya kewajiban seperti itu. Tidak boleh kita ragu-ragu dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Kita harus meyakini kebenarannya. Fal aqidatu yajibu an takuna mabniyah ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara-perkara akidah atau masalah akidah ini, seseorang atau dia wajib dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi harus dibangun di atas ayat-ayat Allah Azza wa Jalla atau dari hadis-hadis Nabi SAW. Wa an ya'lama al-insanu annahu la majala lil aqli fiha. Dan hendaknya setiap orang mengetahui bahwasannya dalam perkara ini, perkara akidah ini, dalam perkara-perkara gaib yang tadi disampaikan, itu tidak ada ruang bagi akal untuk mengotak-atiknya, tidak ada.
Ya, aku tidak mengatakan, kata Syekh, la aqulu la madkhala lil aql. Aku tidak mengatakan bahwasanya perkara ini tidak masuk akal, tidak. Ya. Wa inna ma aqulu la majala lil aqli fiha. Akan tetapi yang aku katakan adalah tidak ada ruang bagi akal untuk mengotak-atik. Ya. Tidak ada ruang bagi akal untuk mengotak-atik perkara tersebut. Ya. Artinya apa? Kita harus terima, akal kita harus menerimanya. Ya. Lianna ma ja'at bihi min nususin fi kamalillahi syahidatan bihil uqul. Ya. Karena yang datang dari nas-nas, dari dalil-dalil yang menunjukkan kesempurnaannya Allah, ya, kemuliaannya Allah Azza wa Jalla, ya. Ini bisa disaksikan dengan akal kita, ya. Bisa diterima dengan akal kita, ya. Allah Azza wa Jalla, ya, menciptakan langit dan bumi, ya, ini menunjukkan kemuliaannya Allah Azza wa Jalla, kesempurnaannya Allah Azza wa Jalla. Menciptakan manusia, ya, dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ya, bahkan Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia tanpa ada ayah dan ibu. Allah juga bisa menciptakan manusia dengan satu ayah tanpa ibu, yaitu Hawa. Ya, tanpa ayah dan ibu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya, dari ayah saja, yaitu Hawa, dari tulang rusuknya Nabi Adam. Dan Allah juga mampu menciptakan manusia dari seorang ibu saja tanpa ayah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan Allah Azza wa Jalla mampu menciptakan manusia dari ibu dan ayah, yaitu kita semuanya. Ini menunjukkan kemuliaannya Allah Azza wa Jalla. Dan ini disaksikan oleh akal kita, diterima oleh akal kita, ya. Diterima oleh akal kita. Wa in kana al-aqlu la yudrik tafasil ma yajibu lillahi min kamalihi min kamalin, lakinnahu yudriku anna Allah qad thabata lahu kulla sifatil kamal, la budda an ya'mala bi hadzal ilm alladhi manna Allah bihi alaihi min nahiyatil aqidah. Ya. Walaupun, ya, akal tidak mendapatkan secara rinci, ya. Akal kita tidak bisa merincikannya, ya. Tidak bisa mendapatkan informasi secara detail, tidak mampu akal kita untuk, ya, seperti tadi, ya, Allah turun ke langit yang terdekat dengan dunia. Ya, akal kita nggak bisa tuh ngebayangin, ya, nggak mungkin bisa. Ya, kewajibannya hanya menerima saja. Ya, kewajibannya hanya menerima, karena itu disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Maka akal kita harus menerimanya, tidak bisa merincikannya. Ya. Ma yajibu lillahi min kamalin lakinnahu yudriku anna Allah qad thabata lahu. Ya. Ya, walaupun akal kita tidak bisa merincikan tentang kemuliaannya Allah, kesempurnaannya Allah Azza wa Jalla, ya, akan tetapi, ya, lakinnahu yudrik anna Allah qad thabata lahu. Akan tetapi dia mendapati, akal kita ini mendapati bahwasanya Allah telah menyampaikan tentang hal ini. Rasulullah SAW telah menyampaikan tentang perkara tersebut. Misalkan tentang perkara tadi, ya, nuzulnya Allah, turunnya Allah ke langit yang terdekat dengan dunia. Akal kita telah menerima bahwasanya hal ini benar, sahih dari Nabi SAW. Ya. Kulla sifatil kamal. Dan ini menunjukkan, ya, yang disampaikan oleh Nabi SAW ini adalah salah satu sifat kemuliaannya Allah, kesempurnaannya Allah Azza wa Jalla. Ya. La budda an ya'mala bihadzal ilm. Maka dia harus, ya, beramal dengan apa yang telah dia ketahui, ya. Alladzi manallahu bihi alaihi, yang mana Allah telah mengaruniakan kepadanya min nahiyatil aqidah, dari sisi akidah, ya. Maka ketika seorang mengetahui, ya, tentang hadis tadi bahwasanya Allah turun ke langit yang terdekat dengan dunia, ya, di sepertiga malam terakhir, maka dia harus menerimanya. Akal kita harus menerima hal itu, ya, dan dia harus mengamalkan, ya. Artinya apa? Dia bangun di sepertiga malam, ya, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Azza wa Jalla ketika itu turun ke langit yang terdekat dengan dunia, dan dia akan mengabulkan setiap permohonan hamba-hambanya. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita stop sampai di sini, ya, pembahasannya. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan kita masuk ke faidah-faidah yang kita bisa ambil dari pembahasan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, bahwasannya amal adalah buah dari ilmu, dan ilmu yang bermanfaat atau ilmu akan bermanfaat tatkala diamalkan, ya. Diamal adalah buah dari ilmu, ya. Kalau diibaratkan pohon, ya, ilmu itu adalah pohonnya, ya. Buahnya adalah amal soleh, ya. Amal solehnya, ya. Dan amal ini atau ilmu ini tidak akan bermanfaat manakala seseorang tidak mengamalkan ilmunya, ya. Ilmu ini tidak akan bermanfaat ketika seorang tidak mau mengamalkan ilmunya, ya. Lihat bagaimana orang-orang Yahudi, ya. Mereka mengetahui kebenaran tapi mereka tidak mau mengamalkan, ya. Maka tidak bermanfaat, bahkan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla,
ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu mereka-mereka yang ya, mengetahui tentang kebenaran tapi tidak mau mengamalkan. Ya. Kemudian faidah yang kedua, ilmu bisa menjadi hujjah yang membela pemiliknya tatkala ia mengamalkan ilmu tersebut, ya. Dan bisa juga menjadi hujjah yang membinasakan atau yang menyerang pemiliknya tatkala tidak diamalkan, ya. Nanti pada hari kiamat, ya, orang yang mengamalkan ilmunya dia akan memetik hasil. Tapi ketika tidak diamalkan ilmunya, ya, bahkan dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, ya, maka ini akan membinasakan dia, ya. Kamu sudah mengetahui kalau ini haram, kenapa dilakukan? Ya. Ini akan membinasakan dia. Ya. Kemudian faedah yang ketiga, jika datang kabar dari Allah dan Rasulnya, ya, baik terkait perkara yang gaib maupun masalah-masalah yang lain, ya, atau perintah dari Allah dan Rasulnya kepada kita, maka kewajiban kita sam'an wa ta'ah, ya. Dengarkan dan taati, ya. Lalu benarkan berita-berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. Terima dengan penuh penerimaan. Ini seharusnya yang menjadi kewajiban setiap hamba, ya, kepada Allah, ya, dan juga kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Dia harus menerima setiap kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya tanpa membantah, tanpa mempertanyakan apapun. Ya. Kalau itu bersumber dari Allah dan Rasulnya, sahih, ya, maka dia harus tunduk, patuh, menerima dengan penuh penerimaan. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita keistiqamahan, ya, senantiasa menambah keimanan kita, ya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu, ya, mengamalkan ilmu tersebut dan juga mendakwahkan ilmu tersebut. Baik, hadza wallahu taala alam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.